Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuningsi, nomor mahasiswa 1117011111. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai COVID-19 guna menyelesaikan tugas mata kuliah komputer bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Noni Ningsih, lahir di Klaten 9 Juni 1999. Alamat email noniningsih999@gmail.com. Agama Islam, alamat Bayat Klaten, Jawa Tengah, status mahasiswa, kampus TIM BKPN Yogyakarta, program studi manajemen. Saya akan menjelaskan mengenai virus corona, antara lain seperti pengertian, gejala, siapa saja yang dapat terkena, cara penularan, cara penjagaan, dan lain-lain. Apa itu COVID-19? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Gejala awal infeksi virus COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau justru akan semakin memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus. Gejala corona dari hari ke hari ke-1, pada hari pertama ini biasanya seorang akan mengalami demam. Selain itu, pasien juga bisa merasakan kelelahan, batuk kering, hingga nyeri otot. Namun ada juga di antaranya yang sampai mengalami mual, muntah, atau diare ketika 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, gejala kemudian berkembang lagi hingga hari kelima. Seseorang akan mengalami kesulitan bernafas atau sesak nafas. Hal ini bisa lebih parah terjadi pada lansia atau seseorang yang sudah memiliki riwayat penyakit berat sebelumnya. Namun, rupanya gejala ini pun bisa berbeda pada sebagian orang. Menurut Lauren Angel Myers, seorang ahli epidemiologi di University of Texas, gejala-gejala COVID-19 ini bisa saja tidak muncul hingga hari kelima. Hari ke-7, pada beberapa kondisi, gejala bisa bertambah parah. Namun, menurut penelitian University Wuhan, rata-rata pasien akan dirawat hingga hari ke-7 ini. Di hari ke-8, bila tak kunjung sembuh hingga hari ke-7, biasanya pasien dengan kasus yang parah bisa mengalami gangguan pernafasan akut. Kondisi ini terjadi pada sebagian 15% pasien. Gangguan organ pernafasan yang terjadi bisa fatal, seperti adanya cairan yang tertumpuk pada paru-paru pasien. Hari ke-10, beberapa gejala yang masih bisa dialami ialah kehilangan nafsu makan hingga sakit perut. Gejalanya pada pasien dengan kasus yang tidak ringan. Pasien yang belum juga membaik pada tahap ini biasanya akan dilarikan ke ICU. Namun, seseorang yang dirawat hingga tahap ini biasanya memiliki tingkat kematian yang masih kecil. Hari ke-17, sebagian besar pasien yang sudah dirawat hingga hari ke-17 ini sudah dinyatakan sembuh. Rata-rata memang pasien bisa sembuh dan keluar rumah sakit sekitar 2,5 minggu. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk pencegahan virus corona antara lain terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima,
tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Langkah terdepan apabila merasakan gejala COVID-19 yang pertama, tidak perlu merasa panik yang berlebihan. Tetap tenang dan segera periksa atau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Yang kedua, pastikan menggunakan masker apabila Anda akan pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ikuti prosedur dan setiap arahan dari petugas kesehatan atau dokter, karena hal-hal tersebut pasti yang terbaik untuk kesehatan Anda. Siapa saja yang dapat terkena virus corona? Virus corona dapat menginfeksi siapa saja mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah misalnya penderita kanker. Bagaimana seseorang dapat tertular COVID-19? Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Diagnosis COVID-19. Cara memastikan diagnosis COVID-19 biasanya akan dilakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, rapid test sebagai penyaring. Rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Jadi, rapid test di sini hanyalah sebagai pemeriksaan screening atau pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosis infeksi virus corona atau COVID-19. Cara tes rapid test, yaitu pemeriksaan ini menggunakan sampel darah pasien untuk mendapatkan IgG dan IgM dalam darah, sejenis antibodi yang terbentuk dalam tubuh saat kita mengalami infeksi virus. Saat terinfeksi, jumlah antibodi ini akan bertambah dan pembentukannya terdeteksi melalui rapid test ini. Jika ditemukan ada antibodi, maka pasien dinyatakan positif memiliki infeksi. Maka itu, pasien yang positif saat rapid test harus menjalani pemeriksaan lanjutan dengan pemeriksaan swab. Sementara itu, pasien yang mendapatkan hasil negatif ada baiknya mengulang rapid test ini di hari ke-7 hingga ke-10 setelah tes pertama. Pemeriksaan lanjutan dan pemeriksaan ulang ini untuk menghindari hasil false negatif dan juga false positif dalam tes. Pasalnya, bisa jadi antibodi belum terbentuk meski sudah terinfeksi virus sehingga hasilnya negatif. Atau sudah terinfeksi namun bukan karena COVID-19. Sebab, antibodi yang terbentuk dan ditangkap dalam rapid test bukan hanya akibat COVID-19 saja, tetapi bisa juga karena virus lain. Jadi, tes ini hanya menunjukkan apakah kita terinfeksi suatu virus atau tidak. Tidak semua orang dapat melakukan rapid test. Karena keterbatasan alat, tidak semua orang dapat menjalani prosedur ini secara serentak. Sejauh ini, pemeriksaan hanya diprioritaskan untuk orang yang lebih beresiko terkena COVID-19. Kriterianya adalah orang dalam pengawasan, yaitu yang memiliki demam lebih dari 38 derajat Celcius atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, batu, dan sesak nafas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah transmisi lokal, baik di Indonesia maupun luar negeri. Yang kedua, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang ketiga, orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Yang keempat,
Masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Yang kelima, masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik, serta masyarakat dengan profesi yang berinteraksi sosial tinggi seperti TNI, polisi, pejabat publik, ulama, petugas bandara, atau pedagang besar. Yang kedua yaitu swab test atau tes PCR. Sebelum melakukan tes polymerase chain reaction atau PCR, kita wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan swab. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil spesimen lendir menggunakan swab pada hidung atau tenggorokan pasien. Pemeriksaan ini dinilai lebih akurat sebagai patokan diagnosis, sebab virus corona akan menempel di hidung atau tenggorokan bagian dalam saat ia masuk ke dalam tubuh. Cara pemeriksaan swab, yang pertama, tenaga medis akan meminta pasien untuk duduk atau sedikit mendongakkan kepala. Yang kedua, tenaga medis akan memasukkan alat berbentuk cotton bud dengan ukuran yang lebih panjang ke dalam lubang hidung pasien. Alat ini akan terus dimasukkan hingga mencapai bagian belakang hidung. Teknik swab dilakukan untuk menyemprotkan alat ke area belakang hidung. Ujung alat bisa menyerap cairan atau lendir yang terdapat di area tersebut. Alat ini akan didiamkan sejenak untuk membuat cairan atau lendir tersebut terserap sempurna. Yang ketiga, melakukan CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrate atau cairan di paru-paru. CT atau computed tomography scan adalah prosedur yang menggabungkan serangkaian gambar X-ray yang diambil dari berbagai sisi di sekitar tubuh seseorang. Pemeriksaan ini menggunakan komputer untuk membuat gambar cross-seksional tulang, pembuluh darah, dan jaringan lunak yang ada dalam tubuh orang tersebut. Prosedur ini menunjukkan gambar yang lebih detail daripada X-ray biasa. CT scan dilakukan 5 hari setelah menunjukkan gejala. Jika hasil menunjukkan berjak seperti kaca pecah di bagian bawah paru-paru menandakan seorang positif terjangkit virus corona. Beberapa macam kondisi kesehatan seseorang yang terkena virus corona. Yang pertama yaitu positif virus corona tetapi Anda dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala apapun. Yang kedua, positif virus corona dan Anda mengalami gejala penyakit ringan, misalnya demam, batuk, merasa lemas, tapi tidak mengalami sesak nafas. Anda pun masih dapat melakukan aktivitas ringan secara normal. Yang ketiga, positif virus corona dan Anda mengalami gejala penyakit yang tergolong berat, misalnya demam tinggi, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, mengalami sesak nafas, dan tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Yang pertama adalah positif virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun. Kondisi ini menandakan bahwa tubuh Anda cukup kuat dan sehat serta dapat melawan virus corona yang ada dalam tubuh. Apabila Anda mengalami kondisi seperti ini, sebaiknya Anda tetap tenang dan jangan panik. Jangan terburu-buru pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, karena kondisi Anda dapat menyebarkan virus ke orang lain, terutama saat berada di perjalanan dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Anda cukup melakukan isolasi diri di rumah. Selama menjalani isolasi diri di rumah, lakukan beberapa hal sebagai berikut. Tetap tinggal di rumah, jangan bekerja atau bepergian ke tempat-tempat keramaian. Selalu menggunakan masker dengan benar selama masa isolasi diri. Sesekali berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya. Menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah. Selanjutnya, hindari pemakaian barang pribadi bersama, seperti peralatan makan, piring, sendok, garpu, gelas, dan peralatan mandi, gayung, sikat gigi, handuk, serta spray. Jika orang yang terinfeksi virus corona terpaksa berbagi ruangan dan berbagi peralatan pribadi dengan anggota keluarga yang sehat, pastikan ruangan dan peralatan tersebut dibersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan disinfektan sebelum anggota keluarga lain menggunakannya. Menjaga kebersihan ruangan dan barang-barang di rumah dengan cairan disinfektan. Anda juga bisa menggunakan sarung tangan sekali pakai guna menyentuh barang
yang paling sering disentuh seperti pintu, meja, kursi keran, dan lainnya. Rajin cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengeringkannya dengan cepat. Anda bisa mengeringkannya menggunakan tisu, lalu langsung membuangnya ke tempat sampah tertutup, atau menggunakan air bersih yang sebaiknya perlu diganti secara berskala. Selanjutnya, menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Setelah itu, langsung buang tisu di tempat sampah tertutup dan bersihkan tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Melakukan pengukuran suhu harian dan observasi bila ada gejala klinis yang muncul seperti batuk, demam, kesulitan bernafas. Pada dasarnya, infeksi virus corona adalah penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya, selama daya tahan tubuh penderitanya dalam kondisi baik. Jadi, penting untuk memperbanyak asupan air putih, makan makanan yang bergizi, serta istirahat dengan baik di rumah agar tetap sehat dan kuat melawan virus. Yang kedua, positif virus corona dengan gejala penyakit ringan. Jika Anda positif virus corona yang disertai gejala ringan seperti batuk, demam, lemas tapi tidak ada sesak nafas, bahkan masih dapat melakukan aktivitas ringan secara normal, lakukan beberapa langkah sebagai berikut. Tetap tenang dan jangan panik. Lakukan isolasi diri di rumah selama 14 hari dengan panduan yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada poin pertama. Jangan berburu-buru pergi ke rumah sakit karena bisa menyebarkan virus ke orang lain, terutama saat berada di perjalanan dan di rumah sakit. Kondisi rumah sakit yang ramai didatangi banyak orang dapat meningkatkan stres, kepanikan, dan kecemasan. Konsultasi dengan dokter secara online melalui sejumlah aplikasi kesehatan yang tersedia atau menghubungi rumah sakit guna meminta arahan yang jelas. Jika Anda mengalami demam, sebaiknya minum obat penurun demam paracetamol. Selanjutnya, perbanyak asupan air putih, makan makanan yang bergizi, serta istirahat dengan baik di rumah agar tubuh tetap kuat dan sehat melawan virus. Selama melakukan isolasi diri di rumah, kondisi Anda tetap perlu dipantau. Jika gejala yang Anda alami cenderung ringan sedang, serta senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan diri, kemungkinan Anda dapat sembuh akan tinggi. Adapun dapat mengakhiri masa isolasi diri di rumah setelah 14 hari dengan syarat tidak mengalami demam atau tidak minum obat penurun panas demam paracetamol selama minimal 72 jam atau 3 hari berturut-turut. Gejala virus corona seperti batuk dan sesak nafas yang telah membaik bahkan hilang. Sudah terlewat dari 7 hari sejak gejala penyakit pertama kali muncul. Sebaiknya apabila gejala virus corona semakin memburuk, semakin merasa sangat lemas dan mengalami sesak nafas, segera cari pertolongan medis ke rumah sakit. Yang ketiga, positif virus corona dengan gejala berat. Lakukan poin-poin di bawah ini apabila Anda positif virus corona yang disertai demam tinggi, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, sesak nafas berat, memiliki riwayat penyakit lain, diabetes, infeksi pernafasan akut, asma, penyakit jantung, kanker, serta tidak dapat melakukan aktivitas apapun, yaitu dengan menghubungi kontak darurat 119, memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19, selalu menggunakan masker, lakukan etika bersin dan batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Senantiasa mencukupi makanan sehat dan bergizi serta asupan air putih. Pasien dalam kondisi seperti inilah yang membutuhkan penanganan serius. Prioritaskan pasien dengan kondisi tersebut guna mendapatkan penanganan yang tepat dengan segera di rumah sakit. Pengobatan COVID-19. COVID-19 belum ada obat atau vaksin yang bisa mematikan virus tersebut. Tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, antara lain merujuk pada penderita COVID-19 yang berat akan menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita.
menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Kompilasi COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Antara lain, yang pertama, pneumonia atau infeksi paru-paru. Pneumonia atau dikenal juga dengan istilah paru-paru basah adalah infeksi yang mengakibatkan peradangan pada kantong-kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru. Pada penderita pneumonia, sekumpulan kantong-kantong udara kecil di saluran pernafasan dalam paru-paru atau alveoli akan meradang dan dipenuhi cairan atau nanah. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas, batuk berdahak, demam, atau menggigil. Selanjutnya, yang kedua adalah Acute Respiratory Distress Syndrome. ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome adalah gangguan pernafasan berat yang disebabkan oleh penumpukan cairan di alveoli atau kantung udara kecil di paru-paru. Gejala utamanya adalah sesak nafas berat dan sulit bernafas. ARDS sering disebabkan oleh penyakit kritis seperti sepsis atau pneumonia berat. Salah satu penyakit pneumonia yang saat ini sedang menjadi pandemik adalah virus corona atau COVID-19. Menurut sejumlah penelitian, beberapa pasien COVID-19 bisa mengalami ARDS dalam perjalanan penyakitnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah acute cardiac injury. Acute cardiac injury yaitu terjadi penyumbatan yang signifikan pada arteri koroner jantung, yaitu pembuluh darah yang masuk darah ke jantung. Kejadian ini bisa menyebabkan serangan jantung dan serangan angina tidak stabil. Kedua kondisi ini biasanya ditandai nyeri dada berat atau rasa tidak nyaman pada dada. Yang keempat, infeksi sekunder pada organ lain. Yang kelima, gagal ginjal. Yang keenam, kematian. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.